Penjajahan adalah peristiwa di mana kelompok bangsa atau negara yang memperlakukan suatu kelompok bangsa atau negara seperti memeras harta, sumber daya alam, sumber daya manusia, membuat pengertian HAM hilang, dan tentu saja melakukan tindakan-tindakan kekerasan pada kelompok bangsa negara yang dijajah. Di Indonesia sendiri, negara-negara yang pernah menjajah kita adalah Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Jepang. Pada kali ini, kelompok kami akan membahas tentang awal penjajahan negara Belanda di Indonesia. Yang pertama akan dijelaskan oleh Cici Nurhadi. Perjalanan bangsa Barat ke Indonesia pada tahun 1595. Cornelis de Houtman memimpin pelayaran menuju Indonesia dengan 4 buah kapal menuju rute Belanda, pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, kemudian ke Selat Sunda. Sehingga pada tahun 1596, Belanda tiba di Banten. Belanda mendapat sambutan hangat dari masyarakat Banten. Kedatangan Belanda diharapkan dapat membantu memajukan perdagangan Banten. Akan tetapi, timbul ketegangan antara masyarakat Banten dengan Cornelis de Houtman yang disebabkan karena Cornelis de Houtman hanya mau membeli rempah-rempah saat musim panen tiba. Itulah awal mula kedatangan kolonial Belanda untuk menjajah Indonesia. Pada tahun 1795 terjadi perubahan di Belanda. Muncullah kelompok yang menamakan dirinya kaum patriot. Pada awal tahun 1795, pasukan Prancis menyerbu Belanda. Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Belanda dikuasai Prancis. Dibentuk pemerintahan baru sebagai bagian dari Prancis yang dinamakan Republik Bataaf pada 1795 hingga 1811. Republik Bataaf dipimpin oleh Louis Napoleon yang merupakan saudara dari Napoleon Bonaparte. Sementara itu, Raja William V kemudian mengeluarkan perintah yang terkenal dengan Surat-Surat Keogh. Isi perintah itu agar penguasa di jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada bangsa Inggris, bukan kepada Prancis. Dengan hal itu, Inggris menguasai Padang pada tahun 1795, kemudian menguasai Ambon dan Banda seperti pada tahun 1795. Belanda sebagai Gubernur Jenderal memerintah di Nusantara pada tahun 1808 hingga 1811 yang memiliki tugas utama yaitu mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai Inggris. Selain itu, ia juga ditugasi untuk memperbaiki kehidupan sosial ekonomi di Nusantara, khususnya di Tanah Jawa. Pemerintahan Jason. Pada tahun 1810, Jason diperintahkan pergi ke Jawa untuk menggantikan Dandas pada tahun 1811. Namun, harus diingat bahwa beberapa daerah di Hindia sudah jatuh ke tangan Inggris. Sebetulnya, pihak-pihak Belanda sebagai bawahan Prancis berusaha untuk mempertahankan koloni-koloni Belanda dari ancaman Inggris. Oleh karena itu, Prancis mengirim Danlas ke Indonesia dengan tugas utama untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Tetapi, armada Inggris ternyata lebih kuat dan unggul. Penguasa Inggris di India, Lord Minto, kemudian memerintahkan Thomas Stamford Raffles Until segera menguasai Jawa. Pada tanggal 4 Agustus 1811, sebanyak 60 kapal Inggris di bawah komando Raffles telah muncul di perairan sekitar Jawa. Beberapa minggu berikutnya, Batavia jatuh ke tangan Inggris. Johnson kemudian mundur bersama pasukannya. Penyerahan Johnson secara resmi ke Pulau Inggris ditandai dengan adanya kapitulasi Tuntang yang ditandatangani pada tanggal 18 September 1811. Kenapa? Dominasi pemerintah Belanda. Raffles mengakhiri pemerintahannya di Hindia Belanda pada tahun 1816. Pemerintah Inggris sebenarnya telah menunjuk John Vendel untuk menggantikan Raffles. Akan tetapi, pada 1814 sudah diadakan konvensi London, sehingga Inggris harus mengembalikan tanah jajahan di Hindia kepada Belanda. Dengan demikian, pada tahun 1816, Kepulauan Nusantara kembali dikuasai oleh Belanda. Sejak itu dimulailah pemerintahan kolonial Belanda.
pemerintah Belanda terus mencari cara bagaimana untuk mengatasi problem ekonomi. Sesuai dengan keadaan di negeri jajahan, maka sistem penanaman harus dikembangkan dengan pemanfaatan kebiasaan petani, yaitu kerja rodi. Oleh karena itu, penanaman yang dilakukan petani itu wajib yang disebut dengan nama sistem tanam paksa. Dengan cara ini, diharapkan perekonomian Belanda dapat dengan cepat pulih dan semakin meningkat. Secara rinci, beberapa ketentuan-ketentuan tentang tanam paksa itu termuat dalam Lembaran Negara tahun 1834 nomor 22. Ketentuan-ketentuan itu antara lain sebagai berikut. Dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan tanam paksa ini umumnya berjalan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, yang tidak terlepas dari adanya culture protection. Tanam paksa telah membawa penderitaan rakyat. Sementara dengan pelaksanaan tanam paksa ini, Belanda telah menggeruk keuntungan dan kekayaan dari tanah Hindia. Pelaksanaan tanam paksa dapat dinyatakan telah melanggar hak-hak asasi manusia. Pada tahun 1870, tanam paksa dihapuskan. Sejak dihapuskan sistem tanam paksa pada tahun 1870, perekonomian Hindia Belanda atau Indonesia memasuki zaman liberal. Sejalan dengan perkembangan paham liberal, dikeluarkanlah Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula pada tahun 1870. Tujuan dikeluarkannya undang-undang itu antara lain sebagai berikut. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria, para pengusaha swasta asing hanya diperbolehkan menyewa tanah petani dalam jangka waktu tertentu, tetapi tidak boleh membelinya. Dalam Undang-Undang Agraria disebutkan bahwa tanah yang boleh disewakan digolongkan menjadi dua macam, yaitu Tanah milik negara. Tanah milik negara adalah tanah-tanah yang dikuasai oleh negara atau tanah-tanah yang secara tidak langsung tidak menjadi milik penduduk pribumi karena berada di luar wilayah desa. Tanah milik negara dapat disewa oleh para pengusaha asing paling lama dalam jangka waktu 75 tahun. Tanah milik penduduk adalah tanah-tanah yang dimiliki oleh perseorangan yang diperoleh secara turun-temurun serta memiliki kepastian hukum. Tanah yang meliputi tanah ladang, sawah, dan yang sejenis yang dimiliki langsung oleh penduduk desa. Tanah ini dapat disewakan 5-30 tahun lamanya. Hak milik atas tanah bagi penduduk sudah diukur dengan pasti sehingga pemerintah dapat menetapkan pajak tanah secara adil. Sistem tanam paksa.